Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Al-ayah sadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah bersama-sama dalam kesempatan yang mulia ini, kesempatan Jumat ini, kita meningkatkan takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni berusaha dengan sungguh-sungguh menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang olehnya. Mudah-mudahan pertemuan kita di siang hari ini, di Jumat ini, apalagi di bulan Ramadan, kita termasuk dimasukkan oleh Allah golongan orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, doa menjadi salah satu ajaran di dalam agama kita yang sangat penting. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu, kukabulkan permintaanmu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu ibadah. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa doa bukan sekedar sarana kita untuk memohon kepada Allah agar apa yang menjadi kebutuhan kita, kepentingan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa lebih dari itu sebagai sarana agar kita semakin dekat dengannya. Oleh karena itu, mungkin ada ulama yang suka doanya sangat panjang. Itu bukan berarti dia berharap apa yang menjadi isi di dalam doanya dikabulkan oleh Allah, tetapi lebih semata-mata doa yang ia baca panjang itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, doa ini menjadi sangat penting. Bahkan sholat secara bahasa itu maknanya adalah doa, karena hampir bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat berisi tentang doa. Karena itulah maka setelah kita membaca salam assalamualaikum, assalamualaikum, maka kita mengusap wajah. Kenapa harus mengusap wajah? Karena sholat adalah doa. Karena pentingnya doa ini, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, siapapun yang berdoa kata Allah, maka akan kami kabulkan. Cuma hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu kenapa kadang kita berdoa tidak dikabulkan oleh Allah? Para ulama menafsirkan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, aku kabulkan sesuai yang paling bermanfaat buat kamu menurut Allah, bukan menurut yang berdoa. Tapi penting untuk diperhatikan jamaah, ada beberapa faktor kenapa doa itu mustajabah. Pertama adalah doa itu mustajabah, doa itu dikabulkan oleh Allah karena faktor yang pertama, siapa yang berdoa. Kalau yang berdoa adalah para nabi Allah, yang berdoa adalah para waliullah, maka doa-doa yang dibaca, doa apapun pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama, seorang kiai yang dikenal waliullah, almarhum Romo Kiai Haji Abdul Jalil Mustaqim, suatu saat ada seorang perempuan yang sowan kepada beliau, minta doa, Kiai,
tolong saya didoakan agar dagangan saya laris. Ditanya oleh Romo Yai Jalil, apa dagangannya? Wis pokoknya Kiai tolong didoakan agar saya laris. Ditanya lagi apa? Pokoknya doakan Kiai agar laris. Kemudian didoakan oleh Kiai Abdul Jalil. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Seminggu kemudian balik lagi ke tempat Kiai Jalil Mustaqim. Kemudian mengatakan, Kiai tolong tarik kembali doa laris itu. Tarik kembali Kiai. Saya sudah tidak kuat, saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata perempuan ini adalah seorang pelacur. Dia mengatakan minta doa pelaris itu untuk agar profesinya sebagai pelacur menjadi laris. Ternyata dia adalah seorang pelacur. Kita tidak tahu doanya Kiai Abdul Jalil itu doa apa. Tetapi ada yang mengatakan doa yang dibaca oleh Kiai Jalil adalah doa agar Allah memberikan hidayah kepada perempuan ini sehingga kelak dia bisa kembali kepada jalan yang lurus. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Kiai Jalil ini dikenal sebagai waliullah, doanya mustajabah. Bahkan seorang yang awalnya sebagai pelacur kemudian karena doa seperti ini menjadikan dia bertobat kepada Allah dan akhirnya menjadi santri dari Kiai Haji Abdul Jalil. Ada lagi kisah Mbah Khalil Bangkalan. Suatu saat ada seorang santri datang kepada Mbah Khalil. Mbah Khalil, kami mau mengadakan akikoh. Berharap Mbah Khalil bisa datang ke tempat kami agar kami semua merasa bahagia dengan kedatangan engkau. Singkat kisah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Mbah Khalil datang. Saking senangnya santri ini menyembelih dua sapi. Ketika Mbah Khalil datang, dimulailah acara doa yang dibaca oleh Mbah Khalil adalah La ilaha illallah 3 kali. Kemudian ditutup dengan Muhammadur Rasulullah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Sohibul Hajah protes, Mbah Khalil, kenapa engkau hanya sedikit sekali? Padahal kami sudah mempersiapkan ini luar biasa. Kami menyembelih 2 sapi. Kemudian Mbah Khalil bilang, kamu masih ada 2 sapi. Ada Mbah, ambil. Buatkan timbangan dari gelugu kayu kelapa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kemudian selesai membuat timbangan gelugu, 2 sapi diletakkan di sebelah kiri timbangan. Kemudian Mbah Khalil mengambil 2 daun kelor, kemudian dibacakan La ilaha illallah 3 kali dan ditutup dengan Muhammadur Rasulullah, diletakkan di sebelah kanan. Subhanallah, timbangan berat di sebelah kanan yakni 2 helai ekor, 2 helai daun kelor jauh lebih berat dibanding 2 ekor sapi. Kenapa bisa seperti ini? Karena yang membaca adalah seorang ulama, seorang waliullah namanya Mbah Khalil Bangkalan. Karena itu jamaah, doa apapun yang dibaca oleh orang-orang seperti ini pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk doa yang akan dikabulkan oleh Allah adalah doa orang tua kepada anak-anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, doaul walid li waladi kadu'ain nabi li ummati. Doa seorang ayah kepada anaknya seperti doa Nabi kepada umatnya. Karena itu maka kita sebagai anak juga sebagai orang tua agar berhati-hati ketika mengatakan sesuatu. Bisa jadi itu doa. Kemudian jamaah, termasuk doanya orang puasa adalah doa yang mustajabah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, salah satun la turaddu da'matuhum. Pertama adalah imamul adil, imam yang adil, wassaimu, dan orang-orang yang berpuasa hatta yuftira, sehingga membatalkan puasanya, wa da'watul madlum, dan doanya orang-orang yang zalim. Itu yang pertama. Yang kedua, doa itu mustajabah karena dibaca di tempat-tempat yang mustajabah. Kalau panjenengan umroh haji, perbanyak doa di tempat-tempat mustajabah. Ada raudhah,
ada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada multazam, ada Ka'bah. Di sanalah tempat-tempat yang terbaik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rumah Allah, masjid yang kita cintai ini. Yang ketiga adalah doa itu mustajabah karena dibaca di waktu-waktu mustajabah. Waktu malam hari setelah sholat tahajud kita berdoa memohon Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat antara adzan dan iqamah itu termasuk waktu-waktu yang mustajabah, waktu-waktu yang terbaik untuk memohon Allah agar apa yang menjadi keinginan kita dikabulkan, termasuk doa di antara dua khutbah saat khatib duduk. Dan yang keempat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, termasuk faktor yang memengaruhi doa itu diijabahi oleh Allah adalah dari mana doa itu diambil. Kalau doa itu diambil dari Al-Quran, diambil dari hadis-hadis Rasulullah, sunnah-sunnah Nabi, maka doa-doa seperti ini akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah, Ramadan menjadi salah satu tempat yang barokah, tempat rahmah, di mana Allah menurunkan keberkahannya, menurunkan kasih sayangnya. Mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata karena keinginan kita agar dikabulkan oleh Allah, lebih dari itu sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu istiqomah. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa lalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.